Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita boleh ada di tempat ini dengan kondisi yang luar biasa hari ini. Tuhan tetap baik. Amin. Kita boleh sehat, kita boleh punya keluarga yang luar biasa, pekerjaan yang baik. Segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, baik suka dan duka, tidak ada satu alasan pun untuk kita tidak bisa bersyukur. Amin. Kita mau sama-sama satu hati dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa, Kau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu sungguh nyata dan sempurna Tuhan. Hari-hari yang telah kami lalui, Engkau ada Tuhan, dan Engkau senantiasa menyertai, bahkan Kau yang selalu memberikan solusi yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami bersyukur buat segala hal yang Tuhan sudah kerjakan buat kami. Dan tiba saatnya ya Bapa, kami rindu untuk lebih lagi membawa pujian syukur kami yang terbaik hanya bagi Yesus Tuhan. Sucikan dan kuduskan, layakkan kami ya Aba ya Bapa, sehingga kami boleh layak untuk menghampiri tatamu yang kudus. Kami rindu untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Kau Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, karena 2-3 orang berkumpul bersatu hati Tuhan hadir. Mari ya Aba ya Bapa ya Tuhan Yesus, Kau yang beracara sepenuhnya dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah kami ini, Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Kita saat ini ada bersama-sama untuk kita boleh memuji dan menyembah Sang Pencipta kita, Sang Pemilik hidup saudara dan saya. Haleluya.
dalam hidup kami. Sebab kami yakin dan percaya Engkau adalah Tuhan yang mencari hati hamba dari setiap pribadi lepas pribadi kami. Kiranya Tuhan, saat ini saat Engkau ada di tempat ini, Engkau menemukan hati-hati hamba-Mu di dalam pribadi lepas pribadi kami di saat ini, Tuhan. Dan kami tahu Engkau bukan Tuhan yang melihat apa yang ada dalam fisika. Engkau bukan Tuhan yang melihat harta atau apapun yang kami miliki, Tuhan. Tapi Engkau melihat ketulusan hati kami datang di hadirat-Mu, menyembah, memuji nama-Mu, dan melayani Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, kita mau sama-sama naikkan pujian. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku,
jemaat saja yang katakan pujian ini. Kau bukan Kau tidak melihat hal-hal duniawi yang kami miliki Tuhan, tapi Kau melihat hati kami Tuhan, hati kami sebagai hamba-Mu yang setia Tuhan. Biar Engkau temukan di dalam kami Tuhan Yesus Kristus. Kami mau menyembah Kau Tuhan. Haleluya. Kau berarti Tuhan yang terbaik yang ada padamu. Persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat
mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang hari ini kami terima Tuhan. Kami boleh ada di pelataran-Mu Tuhan, di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami percaya Kau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Beribadahlah bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami jemaat-Mu siap untuk memberikan yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang sudah siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang saat ini datang tanpa membawa masalah? Yang di rumah pun pasti tidak angkat tangan. Karena kita semua hidup pasti ada masalah. Amin. Asal di dalam Yesus semua beres. Beres kabeh. Amin. Kalau bersuka cita di dalam Tuhan Yesus saat ini. Ya Tuhan yang sungguh baik. Dia sangat baik bagi saudara dan saya. Sama-sama.
lambaikan tangan saudara. Hey, hey. Bapa setia Tuhan tiada berkesudahan. Mari sama-sama katakan. Kasih setiamu nyata bagiku, lipat kebajikan setia bagiku. Bapa rasaku, Bapa rasaku, lipat kasih lainnya. Yang keduganya sangat besar bagiku. katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semua anugerah Tuhan bagiku. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Hey, hey, hey. Kita mulaikan pujian dari Allah. Sama-sama katakan. Kasih setiamu nyata bagiku, Amin. lipat kebajikan setia bagiku. Sebab siapa yang sanggup? Yes. Lipat kasih lainnya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semua anugerah Tuhan bagiku. Kita percaya bahwa hidup kita diberkati Tuhan. Amin. Mari tepuk tangan saudara di atas kepala. Hey. Sebab Dia Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Sama-sama katakan. Bapa rasaku, lipat kasih lainnya. Dan anugerahnya sangat besar. Bapa rasaku, lipat kasih lainnya. Dan anugerahnya besar. Sangat besar bagiku. Katakan dengan iman. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Lebih semangat lagi buat Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab kita percaya kita punya Tuhan yang ajaib. Amin. Sebab Dia adalah Allah yang tak tertandingi. Sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbayang
sukacita, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Hey, haleluya. Sebab Dia bekerja perkara-perkara besar di hati kami. Kita mau sama-sama lambaikan tangan buat Tuhan. Katakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, daya berkuasa, memerintah selamanya. Saya masih bisa lebih semangat. Duduk kembali. Puji Tuhan. Tuhan kita dahsyat dan berkuasa. Haleluya. Dan tiba saatnya untuk kita boleh membawa persembahan kita yang terbaik. Yang lainnya boleh maju ke depan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Saatnya kita mau memberi persembahan kita. Sebelum kita berdoa, ada pengumuman tambahan sedikit. Hari ini kita ya untuk persembahan awal tahun sudah berakhir. Mari kita bersama-sama kita mau mengucap syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan telah begitu baik kepada kita ya. Ya, untuk mengiringi kita, untuk memimpin kita setahun demi setahun dalam kehidupan kita ini ya. Ini semua bukan buat apa ya, ini hanya buat kemuliaan nama Tuhan di bumi ini ya. Jadi ini amplop kita ya, hari ini terakhir udah kita. Itulah ya pengumumannya ya. Mari kita mau berdoa. Masih ada di antara Bapak Ibu yang belum mendapat amplop persembahan yang bisa kita layani? Udah semua ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat kasih dan kebaikan-Mu kepada kami Tuhan. Tuhan, pada hari ini Tuhan, inilah kami Tuhan, umat-umat-Mu Tuhan. Kami datang untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Buat kesehatan yang Kau beri, keselamatan yang Kau beri Tuhan, itu semua hanya kepada kamilah Engkau memberkatinya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik buat Engkau Tuhan. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan sukacita Tuhan. Kalau masih ada juga yang belum sempat memberi Tuhan, Kau berkati Tuhan. Biarlah untuk minggu-minggu ke depan juga bisa memberi dengan sukacita Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Allah sungguh kuat. Hanya Kau milikku di surga. Yang ku ingini di bumi hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang
Dipersilakan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari di dalam Kristus. Berikut kami sampaikan info Bethlehem sepekan. Mari kita saksikan bersama-sama. Ibadah Raya hari Minggu 23 Maret 2025. Ibadah pertama pukul 7 pagi, ibadah kedua pukul 9 pagi, ibadah ketiga pukul 11 siang. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pendeta James Tony Aritonang. Dan ibadah kita yang keempat, pukul 5 sore, firman Tuhan akan dilayani oleh PDP Benyamin Setiadi. Praise and worship semua ibadah akan dilayani oleh worship leader Tari dan Quincy. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak di usia sekolah minggu, mari ajak anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9 pagi dan pukul 11 siang secara onsite di gereja. Ayo anak-anak bergembira dan memuji Tuhan bersama. Shalom para wanita Allah. Kami mengajak Anda semua untuk dapat mengikuti ibadah WBI Bethlehem Grand Polis yang akan diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam. Mari bertumbuh bersama di dalam Kristus. Hari Pemuda-Pemudi Bethlehem Youth Milik Generation mengajak kalian semua untuk bergabung dalam ibadah youth pada hari Sabtu pukul 6 sore. Mari pria Bethlehem bergabung bersama kami dalam ibadah kombat yang diadakan secara onsite di gereja pada hari Jumat pukul 7.30 malam. Jadilah pria hebat, berkarakter, dan berintegritas di dalam Tuhan. Shalom. Shalom pria-pria Allah. Kami dari Kombat mengadakan Men's Camp Kombat pada tanggal 11 sampai 12 Mei 2025 di Pondok Kapili Bogor dengan biaya 400.000 per orang. Mari daftarkan diri Anda segera. Terus maju dan bertumbuh di dalam Kristus. Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Mari hadiri ibadah usia emas ceria pada hari Sabtu 22 Maret 2025 pukul 10 pagi. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Kwet Kiong. Info penyerahan anak. Penyerahan anak akan diadakan pada hari Minggu 23 Maret 2025 di ibadah ketiga pukul 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anaknya untuk didoakan dapat menghubungi Saudara Marcel. Info penguritan SMK kami informasikan bagi seluruh peserta SMK dihimbau untuk mengikuti kelas setiap hari Minggu pukul 1 siang. Selanjutnya kami sampaikan info ponsel gereja. Mari Bapak Ibu semua bergabung bersama kami dalam ibadah ponsel dan kita bertumbuh bersama di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan ponsel dewasa muda akan diadakan setiap hari Senin pukul 19.30 malam. Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Kami mengajak seluruh jemaat, penata layan, dan pengurus komisi untuk ikut berpuasa setiap hari Jumat. Mari kita bertekun dan bertumbuh di dalam Tuhan. Berikut info persepuluhan GBI Bethlehem Grand Polis. Bagi Bapak Ibu, saudara dan saudari yang memberi persepuluhan via transfer dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar ini. Shalom
jemaat yang terkasih dalam Kristus, kami informasikan bahwa waktu untuk persembahan awal tahun berakhir hari ini. Gereja mengucapkan terima kasih atas persembahan Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami sampaikan info donasi pembelian gedung gereja. Demikianlah info Bethlehem sepekan. Sehat selalu untuk kita semua. Dukung terus program gereja kita. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, karena orang asing di tempat ini, melainkan kita semua adalah saudara dalam Tuhan. Adakah dari Bapak Ibu jemaat yang baru pertama kali ikut ibadah di tempat ini? Kalau ada, boleh katakan puji Tuhan. Haleluya. Kita kedatangan 2 jiwa baru ya, di depan 1. Oke, mari kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk sahabat-sahabat baru kita yang dibawa Tuhan ke tempat ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, sebab Engkau telah membawa 2 jiwa baru ke tempat ini Tuhan. Saya mengucap syukur Tuhan, karena kami percaya akan ada lebih banyak lagi Tuhan yang Kau bawa di rumah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk kehidupannya Tuhan, pekerjaannya, kekeluargaannya Tuhan, keluarganya Tuhan Kau berkati Tuhan. Anak-anaknya Tuhan Kau berkati, apapun yang dia lakukan kiranya Kau buat berhasil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami percaya Tuhan berkat-berkat yang dari surga-Mu Kau limpahkan atas kehidupannya Tuhan. Kau juga berikan berkat yang sama untuk kami jemaat-Mu yang telah setia beribadah di tempat ini Tuhan Yesus Kristus. Dan kami menerima semuanya yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, kini saatnya Tuhan kami rindu juga mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berbicara kepada kami, sampaikan isi hati-Mu kepada kami Tuhan Yesus Kristus melalui firman-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang membawakan firman, kiranya apapun yang keluar dari bibir mulutnya hanya berasal daripada-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan kami jemaat-Mu menerima firman ini dan menjadikannya menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebab bukan karena kekuatan kami, kemegahan kami yang berada saat ini Tuhan, tapi karena kasih karunia-Mu yang setia dalam kehidupan kami ya Bapa. Kita yang mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan, kita mau sama-sama naikkan pujiannya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Kemuliaan bagi Tuhan saja. Mari kita naikkan pujian dari awal, katakan bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang bisa sendiri.
darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah kekuatan. Kaulah kekuatan dalam hidupku. Haleluya. Kaulah harapan, kaulah kekuatan kami. Kaulah Tuhan sumber api yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kaulah sumber semangat kami. Tuhan, pada hari ini, saat ini kami datang kepadamu Tuhan, membawa segenap hidup kami ke dalam tangan kuat kuasa. Tuhan, pemberitaan firman ini pegang Tuhan, sehingga pemberitaan ini seturut dengan kehendak-Mu. Pakai mulut lidah bibir hamba-Mu seperti yang didoakan, jadi kepanjangan lidahnya Tuhan. Hamba berdoa setiap hati jadi lahan yang baik ditanami kebenaran firman Tuhan. Waktu firman itu melalui telinga kami jadi telinga seorang murid. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami sedia untuk mendengarkannya. Sehingga Bapa, kami bukan hanya cakap untuk mendengar, kami bukan hanya cakap untuk merenungkan, kami bukan hanya mengerti, tetapi kami melakukan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, ucap syukur, umat percaya diberkati, katakan amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan, Bapak Ibu. Haleluya. Shalom, shalom. 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 Luar biasa. Salam kanan kiri bilang. Semangat Uci. Ya, semangat lah ya. Amin. Saya ingat sekali kalau saya diwawancara atau ada podcast gitu ya, selalu pertanyaannya sama. Mereka selalu tanya sama saya, Pak, gimana rasanya? Yang pertama dia tanya, apa sih, ceritain kenapa kok saya keluar dari pilot, kemudian saya jadi hamba Tuhan, melayani Tuhan sepenuh waktu. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, mereka selalu tanya, gimana Pak rasanya hidup dalam kenyamanan dan kemudian keluar dari zona nyaman? Selalu tanyanya begitu. Tapi kalau buat saya gini, saya selalu jawab mereka gini, itu yang berbeda antara Anda dengan saya. Saya enggak. Kalau Anda menganggap punya gaji itu zona nyaman, punya penghasilan itu zona nyaman, Anda bekerja di satu tempat itu zona nyaman. Kenapa? Karena Anda menganggap bahwa kalau ada kepastian setiap bulan, itu maka disitulah zona nyaman. Kalau buat saya enggak. Buat saya zona nyaman itu kalau saya yakin bahwa saya sedang melakukan kehendak Tuhan. Itu zona nyaman saya. Kenapa? Karena saya tahu waktu saya melakukan kehendak Tuhan, Tuhan tanggung jawab sama hidup saya. Amin. Amin. Iya kan? Iya. Saya justru nggak nyaman kalau saya lagi tidak melakukan kehendak Tuhan. Itu saya nggak nyaman. Kenapa? Karena saya tahu saya harus bertanggung jawab terhadap hidup saya sendiri. Kapan Tuhan tanggung jawab sama hidup saya? Ya kalau saya melakukan kehendak Tuhan. Di sini yang kerja di sebuah perusahaan, kan? Ini banyak pengangguran nih. Ibu kerja di Danamo. Pernah dinas keluar, Bu? Pernah. Waktu dinas keluar, Danamo tanggung jawab gak sama tempat penginapan Ibu, sama apa yang Ibu butuhkan, sama transport yang Anda butuhkan, ya kan? Semua tanggung jawab siapa? Tanggung jawab perusahaan. Kenapa? Karena dia diutus, dia disuruh, dia sedang mengerjakan
yang diutus oleh perusahaannya, maka perusahaannya tanggung jawab. Amin, saudara. Amin. Kalau Bu Hakim diutus sama Danamon, kemudian dia ke Bali, dan sampai sana dia kerja enggak, liburan, kira-kira gimana? Pulang dipecat dia, ya kan? Terus ada apa-apa sama hidupnya, perusahaan tanggung jawab. Enggak ya, lu cari sendiri lah. Kenapa? Kan kamu lagi nggak melakukan apa yang aku suruh. Amin, saudara. Loh, Anda ini sama kan? Dalam dunia ini kan ada dalam pengutusan, toh? Yes. Wih, kayaknya pada nggak sadar nih diutus Tuhan. Hah? Anda itu ada dalam dunia bukan kebetulan. Bukan brojol begitu aja, Bapak Ibu. Nggak ada yang kebetulan dalam hidupmu dan hidupku. Amin. Engkau ada dalam pengutusan. Jadi kalau saya harus pastikan saya melakukan Tuhan yang mengutus aku. Yes. Maka segala apa yang aku perlukan, Tuhan akan tanggung jawab dalam hidupku. Itu yang namanya zona nyaman. Saat Tuhan yang Maha Kuasa itu bertanggung jawab atas hidup saya. Ya betul? Amin? Makanya anak-anak saya selalu bilang, anak-anak saya nggak pernah saya utus untuk jadi seperti yang saya mau. Jadi seperti yang Tuhan mau. Kalau udah kamu jadi seperti yang Tuhan mau, percaya aja. Kamu mau kuliah di mana juga, Tuhan pasti cukupkan biaya. Itu namanya zona nyaman. Itu kalau buat saya. Bukan karena saya punya gaji, bukan karena saya masih kerja, bukan karena ada sesuatu yang bisa saya hitung setiap bulan. Enggak. Saya sejak 2009 gak ada gaji. Gak punya gaji, Bapak Ibu. Gak ada. Gak ada. Makanya kalau saya datang ke Danamon, ya kan, kemudian saya minta kredit, pasti gak dikasih. Hah? Kenapa? Gak ada kepastian menurut mereka. Iya kan? Iya kan? Pasti kan ditanya slip gaji dong. Slip gajinya mana, Pak? Gak ada, slip of tongue. Salah-salah ngomong banyak. Kita kebanyakan ngomong, Pak, kita. Kalau slip gaji nggak ada. Orang kita nggak pernah punya slip gaji, nggak pernah ada gajian. Kalau mereka tanya, Bapak tiap bulan dapat berapa, Pak? Saya mesti tanya ke siapa? Lu tanya Tuhan dah, lu udah puasa. Terus saya juga nggak tahu saya dapat berapa setiap bulan. Tapi yang jelas, apa yang aku perlukan, Tuhan cukupkan. Dari kemuliaan yang mereka balik. Kenapa? Karena saya pastikan saya melakukan kehendak Tuhan. Itulah zona nyaman saya. Jadi waktu Tuhan bilang, Zif keluar. Benar nih Tuhan keluar. Ya kamu keluar. Kamu layani aku sepenuh waktu. Saya bilang, oke, saya ikut. Itu zona nyaman saya. Walaupun gak ada yang bisa saya hitung. Walaupun gak ada yang sepertinya bisa aku andalkan. Tetapi disitulah zona nyaman saya. Karena andalan saya seperti tadi lagu kita, Kaulah harapan dalam hidupku. Amin. Tadi nyanyi kan? Toleh kanan kiri, jangan cuma nyanyi doang. Kadang-kadang kita nyanyi iya, tapi ngelakuin enggak. Kita masih butuh kepastian yang lain. Kita masih butuh sesuatu yang bisa kita hitung. Kita masih butuh sesuatu yang nyata. Buat saya Tuhan terlalu nyata, Bapak Ibu. Buat saya janji Tuhan itu lebih nyata dari kenyataan. Karena kenyataan bisa dirubah oleh Allahku dengan sekejap mata. Maka buat saya zona nyaman waktu aku pastikan aku hidup di tangan Tuhan. Nah, apa sih sebetulnya masalahnya antara yang mewawancara saya dengan saya? Point of view atau sudut pandang saya berbeda dengan dia. Amin. Kenapa Anda tidak melihat bahwa apa yang Tuhan janjikan itu terjadi? Why? Karena engkau tidak melihat dari sudut pandang yang sama dengan Tuhan. Hatimu gak seperti hatinya Tuhan. Cara pandangmu tidak seperti cara pandangnya Tuhan. Sehingga akhirnya kita pakai cara pandang kita. Dan akhirnya hidup kita penuh dengan kekhawatiran. Dan hidup kita penuh dengan ketakutan. Coba kita lihat di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-24. Coba, cara pandang kita seperti cara pandang Rasul Paulus nggak? Terhadap apa? Kematian dan terhadap hidup. Cara pandang kita harus sama, kalau enggak bisa. Ya kita baca.
2, 3. Hidup adalah Kristus dan mati adalah colek kanan kiri, jangan buru-buru. Hidup Kristus dulu, baru mati keuntungan. Saya nih mati keuntungan Bapak Ibu. Kenapa? Karena aku harus pastikan setiap hari cuman satu, apa? Hidupku Kristus. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Kalau itu sudah terjadi, mati-mati aja, gak ada masalah buat saya. Mau kapan? Jadi. Kenapa? Saya gak takut. Karena saya tahu hidupku Kristus. Maka mati itu akan menjadi keuntungan bagi kau. Amin, saudara? Terusin ayat yang ke-20. Tetapi dari mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Terus? Itu jauh lebih baik. Ayat 24 bilang apa? Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena jadi saya ini masih hidup karena Anda. Karena saya harus ada di sini, saya harus bicara sama saudara. Saya harus masih bicara sama saudara, saya harus masih mau ngajar saudara. Makanya saya masih hidup. Amin. Kalau udah nggak ada yang perlu saya, percaya, saya pulang loh. Amin. Iya, gue Pak Mali Pak jangan ngomongin mati. Ya elah. Emang ada yang bakal lolos dari mati? Nggak ada, nggak ada. Semua pasti mati. Semua pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Tetapi buat saya memandang kematian seperti Yesus memandang kematian. Buat saya nggak ada masalah, Bapak Ibu. Mau mati kapan juga. Kenapa? Karena aku selalu memastikan hidup setiap hariku adalah Kristus hidup di dalamku. Aku melakukan kehendak Tuhan. Aku ada diutus oleh Tuhan. Aku bekerja selama aku hidup. Hidupku aku upayakan untuk bernilai buat Tuhan dan buat sesamaku. Maka buat saya, kalau udah seperti itu, itulah zona nyaman saya. Saya memandang hidup ini seperti Tuhan memandang hidup. Saya memandang kematian seperti Tuhan memandang kematian. Tuhan memandang kematian bukan pemusnahan. Enggak. Tuhan memandang kematian itu adalah sebagai panggilan untuk pulang kembali ke rumah saudara dan saya. Amin. Yohanes pasal yang ke-14 ya. Ayat pertama sampai ayat yang ke-2. Ayat pertama sampai ayat yang ketiga kita baca sama-sama. 2, 3 apa katanya? Coba ulangin. Salam dulu kanan kirinya. Pegang tangannya bilang sama dia. Bilang sama dia, lihat. Apa katanya? Jangan risau. Percayalah. Ya. Terus? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk. Oh, keren. Amin. Terus? Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya amin. Iya, doa aja, jangan buru-buru rumahnya jadi. Ya kan? Supaya apa? Supaya lu nggak cepet dijemput. Kalau makanya saya kemana aja saya santai aja, mau naik pesawat, kayak mau naik kapal, kayak mau naik perahu, mau naik tronton, saya naik bus, saya tidur aja Bapak Ibu. Ya kan? Tidur aja. Emang kenapa sih? Takut, khawatir. Naik pesawat, kursinya dipegangin. Namanya kalau kursi lu pegangin, cuacanya berubah. Yang enggak aja udah tidur aja. Ya kan? Saya selalu bilang, tinggal nanti kita tunggu waktu lu buka mata. Nah, ketemunya siapa? Kalau kok Petrus? Tadi kecelakaan tuh. Artinya kita apa? Kita metong tuh saudara. Iya. Tapi kalau Anda buka mata masih lihat airport, masih lihat pramugari, artinya apa? Masih ada tugas.
Ayo hidup berfungsi buat Tuhan dan buat sesama. Pastikan kau bekerja buat Dia. Maka kematian, it doesn't matter for us. Amin, saudara? Sudah punya cara pandang yang sama? Kalau enggak, kau pasti hidup dalam ketakutan. Kalau enggak, kau pasti hidup dalam kekhawatiran. Ya Pak ya? Amin. Colek kanan kiri, bilang, gak usah takut. Selama hidup Kristus, mati adalah. Makanya yang ditakutin saya setiap hari adalah saya tidak melakukan kehendak Tuhan. Itu aja yang saya takutin. Maka saya pastikan setiap hari, yang saya pastikan adalah, Bapak, hari ini adalah hari baru, ada berkat baru bagi kami, dan aku hari ini, sepanjang hari ini, aku harus menyenangkan hatimu, melakukan kehendak-Mu. Itu aja yang saya pastikan. Selama saya sedang melakukan itu, apapun yang terjadi buat saya baik adanya. Setuju Bapak Ibu? Amin. Cara pandang kita udah benar belum? Kalau kita punya cara pandang yang benar, maka engkau tidak akan pernah takut. Bahkan yang namanya kematian. Orang kalau udah nggak bisa diancam dengan kematian, kok nggak pernah takut sama apapun? Kok nggak pernah takut sama manusia? Manusia bisa bikin apa? Paling dia bisa merusak badan kita, paling dia bisa merusak tubuh kita, tapi dia tidak akan pernah bisa apa-apa dengan roh kita. Amin, saudara. Selama roh kita ada di tangan Tuhan, maka kita nggak takut dengan apapun. Yang siap berangkat malam ini boleh. Yang kedua, kita lihat di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Yakobus pasalnya yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang ketiga. Sudut pandang kita harus benar. Kita harus memandang seperti Tuhan memandang. Oh ya, saya belum siapa. Salam juga untuk yang live streaming. Jangan sambil makan combro. Mentang-mentang saya nggak lihat dia sambil makan combro. Ya kan biasanya kan gitu kan. Saya lihat di dalam roh ada yang sedang makan combro. Aku perintahkan bertobat dalam nama Yesus. Yang lain santai, kenapa? Enggak combro, cendol. Ya, Filipi pasal yang pertama, ayat kedua. Yakobus yang bilang Filipi siapa? Ya, kita baca juga tiga. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu menghasilkan ketekunan. Terusin, ayat 4 bilang apa? Dan biarkan ketekunan itu memperoleh buah, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Anda udah punya point of view yang benar belum terhadap persoalan? Halo? Persoalan itu buat Anda, itu proses atau itu hukuman? Proses apa hukuman? Proses. Amin, saudara? Point of view kita harus benar. Waduh, ini kok ada yang kayak begini, ada aja orang jahat sama kita, ada aja situasi nggak seperti yang kita harapkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, santai aja. Baik tidak baik, Tuhan kita tetap yang apa? Tuhan yang baik. Allahmu dan Allahku, Roma 8 ayat 28 bilang apa? Turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan apa? Hanya kebaikan. Punya point of view yang benar, maka waktu engkau menghadapi tantangan, engkau menghadapi challenge, engkau nggak akan pernah ngeluh, karena engkau tahu ini baik adanya. Amin. Setuju Bapak Ibu? Amin. Iya. Challenge itu akan membangun kita kok. Challenge itu akan membuat kita semakin kuat. Kenapa orang bisa badannya gede, keker? Why? Dia pasti latihan beban. Adere kenapa bisa keker gitu? Pasti dia latihan beban. Amin, saudara. Bagaimana orang bisa sehat? Anda perlu challenge untuk sehat. Anda perlu resisten untuk sehat. Anda perlu tantangan untuk sehat. Kalau Anda mager, terus saya nggak ngomong. Hah? Kan? Iya dong.
Anda perlu challenge. Kaki Anda ini di-challenge, Bapak Ibu. Ditantang, dikasih halangan. Squat kek. Kalau nggak kuat squatnya free, pakai chair squat. Duduk berdiri, duduk berdiri. Tapi harus digerakin. Kalau nggak lama-lama kecil. Maka saya kalau bikin seminar kesehatan, saya bilang, makin kesini, makin umurnya nambah, orang-orang itu cenderung kehilangan massa otot. Massa ototnya berkurang. Tapi saya nggak setuju dengan massa otot yang berkurang. Bukan massa ototnya berkurang, aktivitasnya yang berkurang. Massa ototnya itu sebetulnya tergantung aktivitas kita. Bukan berkurang, tapi lebih banyak tidak dipakai. Karena yang tadinya dia nge-gym, begitu umurnya nambah, udah tua. Salah kanan kiri. Tua itu keputusan ente. Bahkan orang bilang, age is only a number. Amin, kan? Iya. Kita bisa angkanya banyak, tetapi kita bisa tetap awet muda. Amin, kan? Kenapa? Itu ada di kita. Itu saya harus tetap aktif. Saya harus tetap jalan. Saya harus tetap angkat beban. Saya harus tetap mentang-mentang udah tua, ambilin dong. Ambilin dong, ya kan? Udah mager. Makannya banyak, mimpinya langsing. Mimpilah kau terus. Mana bisa? Challenge bagus, amin. Iya, resisten bagus. Itu yang Tuhan lakukan. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Apa katanya? Pencobaan yang kamu alami. Iya, pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan apa? Kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar sehingga. Jadi kalau Anda itu diuji, sebetulnya Tuhan udah pernah ajarin. Seperti guru kita, udah diajarin dulu, udah dikasih pelajarannya dulu, udah dikasih tahu dulu, baru dikasih ujian. Amin, benar? Amin. Itulah Tuhan. Buat apa sih Pak ujian? Supaya kita bertumbuh, supaya kita menjadi makin baik. Anda lihat yang namanya persoalan itu apa? Kalau engkau lihat persoalan itu sesuatu yang hanya sekedar nggak nyamannya, nggak enaknya, point of view Anda salah. Engkau harus lihat dari point of view-nya Tuhan. Tuhan menempatkan ujian itu supaya engkau dan aku, waktu engkau lulus, maka engkau jadi naik tingkat. Amin, saudara. Tuhan itu kan personal trainer kita. Coba deh, Anda ada yang pernah nge-gym nggak? Wah, kurang jauh nih gaulnya. Main. Pernah nge-gym? Iya. Pernah pakai personal trainer nggak? Nggak pernah ya. Kalau pernah pakai personal trainer itu orang yang kita bayar. Tetapi orang itu orang yang paling nyebelin sedunia. Yang ngebuka. Iya kan? Ayo, angkat, ntar dulu sih. Udah ditambahin lagi bebannya ini. Tapi si personal trainer akan melihat, nggak akan melebihi kekuatannya. Nggak akan. Ayo pelan-pelan. Kadang-kadang dibantuin. Iya nggak? Ibu ya? Iya. Tujuannya apa sih? Membangun saudara dan saya kok. Loh, Tuhan itu juga sama. Dia tempatkan ujian demi ujian, dia tempatkan ujian demi ujian. Engkau diproses, hari-hari diproses. Amin, saudara. Supaya apa? Supaya engkau makin baik, supaya engkau merasakan dan menikmati berkat Tuhan yang dia katakan apa? Ulangan 28, engkau gak akan turun dengan terus naik. Engkau bukan ekor, Tuhan pimpin engkau jadi kepala. Kalau engkau mau makin hari makin baik, makin hari makin baik, maka hidupmu akan terus masuk pada renovasinya Tuhan. Supaya engkau bertumbuh. Ini gedung udah enak, betul. Tapi kalau Pak James bilang, oh ini udah kurang nih, udah kurang besar kayaknya, maka perlu direnovasi. Amin. Nah, tanpa proses renovasi gak akan ada pertumbuhan. Dan waktu engkau sedang direnovasi,
maka pasti ada ketidaknyamanan. Iya apa ya? Iya apa ya? Kalau tiba-tiba Pak James beli lagi satu ruko lagi di sebelah, tuh Gembala Anda bilang amin. Ruko lagi sebelah, 1, 2 lagi supaya cukup. Pasti apa? Ini tembok dijebol. Ini tembok dijebol, di sini berdebu. Iya kan? Di situ dikasih plat. Maaf, kenyamanan Anda karena sedang salam kanan kiri renovasi. Nggak nyaman sih, nggak enak sih. Amin saudara, nggak enak. Tapi renovasi itu perlu. Gimana caranya? Ya sabar aja, tunggu sampai renovasinya selesai. Nanti kalau engkau sudah selesai renovasinya, engkau sudah setia sampai akhir daripada proses itu, maka engkau akan lihat satu bangunan yang lebih indah. Engkau akan lihat satu hidup yang lebih iman yang bertumbuh. Setuju Bapak Ibu? Amin. Jangan manja, jangan cengeng. Kalau kita lihat persoalan seperti kacamata Tuhan, maka kita tidak akan pernah jadi orang cengeng. Kita nggak akan pernah jadi orang lemah. Kita akan terima semua tantangan dan kita berkata terima kasih Tuhan, karena aku tahu apa yang hari ini ada terjadi dalam hidupku, apa yang Engkau izinkan, itu semua akan membangun aku. Aku makin hari makin hebat, aku makin hari makin kuat. Amin saudara. Kadang-kadang orang direnovasi emang gitu. Tuhan udah bilang kamu gak akan mati. Setengah mati ya, tapi gak bakal mati. Boleh colek kanan kirinya bilang setengah mati itu bagus. Setengah mati itu bagus. Karena ada pepatah Sunda yang bilang something that not kill you will make you stronger. Iya. Apa yang tidak membunuh engkau akan membuat dan membentuk engkau lebih kuat. Makanya Anda kalau minum antibiotik dikasih resep, pasti ada note-nya. Note-nya apa? Catatannya apa? Apa? Kenapa harus dihabiskan? Kenapa harus dihabiskan? Supaya pasti kumannya mati. Jangan Anda bikin kuman setengah mati. Kalau kuman cuma setengah mati, begitu dia bangun, lu yang mati. Jangan sampai setengah mati. Kalau Anda bunuh dia, bunuh sampai mati. Dengan dosis yang sudah diperhitungkan, kuman itu akan mati. Memang waktu kumannya sempoyongan, waktu kumannya setengah mati, simptomnya udah hilang. Demamnya udah turun, kayaknya udah oke. Nah biasanya orang berhenti, nggak lagi minum itu antibiotiknya. Dia pikir udah sembuh. Enggak, itu cuma sempoyongan. Nah nanti waktu kumannya itu bangkit lagi, kuman ini udah lebih kuat dari yang sebelumnya. Anda tembak lagi dengan dosis yang sama, kuman ini nggak akan pernah mempan. Akhirnya apa? Anda resisten terhadap yang namanya antibiotik. Dosisnya harus naik lagi, dosisnya harus naik lagi. Harus pakai antibiotik jenis lain lagi. Kenapa? Karena untuk antibiotik yang itu, si kuman udah kebal. Anda dan saya hari ini udah pernah sempoyongan 2020? Udah. Anda yang udah pernah sempoyongan bagus tuh. Anda pasti hari ini jadi orang yang lebih kuat. Amin. Ayo saudara. Iya kan? Sekarang kan kita lihat orang bersin-bersin pilek di sebelah kita santai aja. Ya nggak? Coba dulu. Hah? Begitu, lu kenapa lo? Kenapa lo? Hah? Kenapa? Hah? Iya kan? Wah semprot. Asal ketemu orang semprot. Sampai kita mau mati disemprot. Iya zaman dulu kan? Hah? Iya udah pakai segala macam, pakai masker, pakai ini, pakai topeng Spiderman. Hari ini nggak ada tuh. Semuanya oke-oke aja. Dan Anda nggak pusing dulu kan? Ya kan? Begitu habis salaman semprot. Kita memperlakukan orang itu kuman. Ya. Itu Anda belum sempoyongan, begitu lu udah sempoyongan, nah sekarang udah bangun nih. Kuat nggak? Udah lebih kuat. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi kalau kita ngelihat segala sesuatunya dari point of view yang benar, maka hidup kita akan menjadi hidup yang tenang. Kita akan penuh kebahagiaan. Karena kita tahu
Gak ada yang buruk yang dari Tuhan. Bahkan kematian itu gak buruk. Kematian itu adalah panggilan untuk kita kembali ke tempat kita asal. Amin, saudara. Amin. Kalau kita tahu bahwa hidup ini bekerja untuk Tuhan, maka kita gak akan pernah. Anda sekarang banyak orang gitu. Kenapa saya tinggal di sini ya? Bapak Ibu, engkau tinggal di Indonesia, jadi orang Indonesia itu bukan kebetulan, Pak. Bukan sebuah kebetulan. Engkau hari ini tinggal di daerah mana, itu bukan sebuah kebetulan. Pakai point of view yang benar. Orang kalau point of view-nya benar, saya nggak pernah tanya, kenapa ya saya tinggalnya di sini. Kalau saya nggak pernah tanya, kapan saya pindah ke tempat yang lain yang lebih nyaman, yang lebih enak. Kalau kita lihat, wah ada komplek yang enak, kapan ya gua tinggal di sini. Kalau saya enggak. Kalau saya tinggal dimanapun, saya tahu itu bukan sebuah kebetulan. Tuhan utus kita. Tuhan utus kita. Jadi kalau saya tinggal dimanapun, saya cuma satu. Tuhan, saya harus jadi berkat dimanapun aku tinggal. Saya harus menemukan kehendak Tuhan dimanapun aku tinggal. Saya tinggal di Alam Sutra, saya tinggal di situ. Saya bilang, Tuhan, apa yang kau ingin aku lakukan? Saya tinggal hari ini di Jakarta Selatan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau apa yang kau lakukan itu terjadi. Apa yang kau kehendaki itu terjadi. Gak ada sebuah kebetulan. Anda jadi orang Indonesia juga bukan kebetulan. Negeri yang penuh mujizat. Penuh mujizat loh negeri ini. Tuhan Yesus bikin air jadi anggur. Pertamina bisa bikin Pertalite. Emang mujizat cuma zaman dulu? Enggak, hari ini masih ada. Negeri ini penuh dengan mujizat. Kita lihat, kalau ngelihat botolnya sih seliter, katanya 850 mili. Colek kanan kiri itu hanya ada di Indonesia. Maka banggalah, bersyukur. Tapi saya mau kasih tahu, kau ada di tempat ini bukan sebuah kebetulan. Jangan pemerintah bikin sesuatu untuk supaya itu tidak terjadi. Bikin sesuatu untuk itu supaya itu lebih baik. Amin, saudara? Iya, paling tidak kalau kau tahu ada orang yang nggak jujur, hari ini jadilah orang jujur supaya mereka yang nggak jujur belajar dari saudara. Engkau orang-orang yang jujur. Amin. Jangan cuma bisa ngutuk, jangan cuma bisa nyalahin. Malah ada yang bilang, waduh, enak juga kayaknya korupsi ya. 400 triliun cuman 6 tahun. Gue mau nih kayaknya kerja dibayar 6 tahun. Sekarang orang prinsipnya gitu. Saking ringannya hukumannya, jadi orang bilang kayaknya korupsi enak nih. Korupsi kayaknya industri yang baru, pekerjaan yang cukup menjanjikan. Kerja 6 tahun 400 triliun dapat di mana lo? Oh ibu, saya bukan ngajarin, tapi itu mau kasih tahu. Anda ada di tempat yang kacau balau, itu karena Tuhan ingin engkau berfungsi. Lilin itu harus ditaruh di tempat yang gelap. Supaya apa? Supaya cahayanya menerangi sekitarnya. Amin, saudara? Colek kanan kiri bilang, lu lilin yang menyala. Setuju Bapak Ibu? Kita lihat Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Matius 25, 14 sampai 16. Tadi pagi saya udah share mengenai hal ini. Bapak Ibu yang lihat, yuk kita lihat. Jadi yang pertama, apa? Miliki persepsi yang benar. Mengenai apa? Hidup. Hidup bekerja, mati adalah kaum. Hidup bekerja, kau ada di mana bukan kebetulan, apa yang terjadi bukan kebetulan. Punya persepsi yang benar. Persoalan tidak menghancurkan. Persoalan akan membuat kita menjadi lebih hebat. Persoalan ada untuk membangun kita. Persoalan itu bukan kesialan. Persoalan itu adalah proses. Punya point of view yang benar. Amin. Yang ketiga, yuk kita lihat apa katanya. Matius 25, 14, 15, apa katanya? Dan mempercayakan apa? Hartanya siapa? Hartanya Tuhan.
Hal kerajaan sorga itu begitu. Jadi apa yang ada saudara sekarang, apa yang ada di tanganmu hari ini, itu hartanya, bukan milik saudara. Saudara harus punya point of view yang benar mengenai harta, mengenai talenta. Engkau bukan pemilik, engkau adalah pengelola. Bilang sama saya, pengelola. Bilang sama saya, pengelola. Salam kiri kanan depan belakang. Minimal 4 orang, nggak sampai 4 orang nggak masuk. Bilang sama dia, pengelola. Lu bukan pemilik. Amin. Lo kalau point of view kita benar, kita nggak punya apa-apa dalam dunia ini sebetulnya. Gitu. Jadi Anda nggak usah pusing. Pak, kapan nih saya punya rumah? Saya ngontrak terus nih. Loh, semua orang ngontrak kok. Nggak ada yang punya. Emang ada yang punya? Nggak ada. Satu kali nanti itu semua engkau harus tinggal, Bapak Ibu. Nggak ada yang abadi menjadi milik kita. Nggak usah pusing-pusing amat. Lu mau ngontrak nggak apa-apa. Amin, saudara. Iya, kita jadi kontraktor fine-fine aja. Ya nggak? Nggak ada masalah. Kenapa pusing? Karena Anda mindsetnya mindset dunia. Seolah-olah engkau memiliki, itu harus punya sendiri. Nggak ada. Kita nggak punya apa-apa. Kalau kita nggak punya apa-apa, kita nggak pernah kehilangan apa-apa. Amin, saudara. Amin. Itu semua punyanya Tuhan. Dipercayakan untuk apa? Dikelola. Kenapa orang gagal jadi pengelola? Karena mereka jadi pemilik. Dikasih duit, dipikir duit dia, dipakai suka-suka dia. Satu kali dia mati, dia nggak bisa mempertanggungjawabkan apa yang harus dikerjakan dengan uang itu. Terusin ayat ini. Nih. Saya lihat Pak James sudah ngeliatin saya soalnya. Makin tinggi Pak dari ini. Udah mau 1:30 belum lagi. Saya udah tahu kodenya Pak. Kita kawan lama kita ya. Cepetan. Yang seorang diberikannya. Apa? Yang seorang diberikannya 5 talenta. Yang seorang lagi 2 talenta. Yang menurut lalu salam kanan kiri. Kalau dapat dikit kita nggak sanggup. Nah, ya, saudara. Kita dipercaya harta berapa itu sesuai dengan kesanggupanmu. Tuhan paling tahu berapa yang sanggup engkau kelola. Kenapa? Karena makin dikasih besar, tanggung jawabmu makin besar. Kenapa? Terusin. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, lalu menjalankan uang itu harus berlaba berapa? 5. Terusin. 2 berlaba berapa? 2. Amin, saudara. Ini bukan soal apa-apa. Ini bukan soal apa, oh Tuhan lebih mengasihi. Enggak. Anda lebih sanggup berapa? Supaya engkau sanggup mempertanggungjawabkan apa yang ada di tanganmu hari ini. Jadi nggak usah bandingan dirimu dengan orang lain. Orang yang dapat talenta 5, biarin aja. Saya cuma dapat talenta 1. 1 ini aku kelola, dan 1 ini aku harus berbuah. Amin, saudara? Amin. Ayat yang ke-30. Kalau kita nggak berbuah, apa katanya? Tampakkanlah hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan salam kanan kiri bilang, jangan jadi hamba tak berguna. Jangan jadi hamba tak berguna. Jadi hamba yang berguna. Amin, saudara. Jangan hamba tak berguna. Dipercaya, suruh ngelola, malah dimiliki. Akhirnya apa? Jadi orang pelit. Jadi orang pelit. Kalau kita lihat ada kesempatan untuk mempersembahkan sesuatu, itu kesempatan yang indah. Amin. Jadi berbuat baik itu kesempatan, bukan panggilan, bukan tuntutan. Gereja nih, akhir tahun lah, kolektor 2 kali lah, persembahan spesial Natal lah, spesial Idul Fitri lah. Ada persembahan spesial Idul Fitri nggak ada? Sebetulnya harus diadain, tapi jangan dipakai. Kasih orang-orang di luar sana. Itu orang lagi menderita, Bapak Ibu. Kenapa? Karena harga-harga naik. Saya selalu bilang, saya kalau pas lagi Idul Fitri ini nih, saya akan keluar dengan care itu setiap hari. Penuh 1 bulan, biasanya cuma 15 hari. Saya penuh 1 bulan. Kenapa? Karena saya tahu luar di sana tuh
belum harga naik udah miskin Pak. Apalagi harga naik dia akan dibawa ke miskin. Kasihan mereka. Ngerti maksud saya Bapak? Nah ini udah nggak dikelola. Pak Bu, apa yang di tanganmu itu bukan punyamu. Kelolalah itu. Pastikan itu berguna buat Tuhan dan buat sesama. Hari ini point of view kita harus benar. Sudut pandang kita harus benar. Pandang seperti Tuhan memandang. Kematian, pandang seperti Tuhan memandang. Hidup, pandang seperti Tuhan memandang. Kepemilikan, kita hanya pengelola. Pandang seperti Tuhan memandang. Persoalan, pandang seperti Tuhan memandang. Saya percaya hidupmu akan berguna buat Tuhan dan buat sesamamu. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan dipermuliakan. Beri kemuliaan yang mulia bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Para pemusik, ingat talenta bukan punyamu. Ayo sini. Haleluya. Biar. Thank you. Aduh, haleluya. Aman Pak. Kita mau bilang sama dia, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuk hatiku. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi bencanamu Tuhan, jadi bencana. Jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang, haleluya. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua milik Tuhan. Semua gak ada milik dunia, gak ada milik harta. Amin, haleluya. Kuluskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan Tuhan. Agar aku menyenangkan-Mu. Jemaat saja angkat pujian ini, katakan menyenangkan-Mu. Haleluya. Kalau lagu ini doamu, angkat dua tanganmu. Kalau lagu ini keinginanmu, doamu kepada Tuhan, angkat dua tanganmu. Buka hati, Tuhan jamah engkau hari ini. Tuhan jamah, Tuhan lawat engkau hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya itu dari. Mari mengangkat tangan, beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Yang meriah buat Dia. Oh, menyenangkanku, serahkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Haleluya. Serahkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu Tuhan. Hanya itu kerinduan. Haleluya. Maka kami gak punya keinginan lain. Keinginan kami cuma satu, kami menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya waktu kami di tempat-tempat ibadah, di waktu-waktu di pertemuan rohani. Lebih kemanapun kami pergi, kami sanggup mempersembahkan tubuh kami. Jadi persembahan hidup kudus berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah kami yang sejati. Melalui tutur kata kami, melalui kinerja kami, melalui tenaga kami jadi orang-orang yang jadi berkat kemanapun kami pergi. Akhirnya Tuhan melalui apa yang kami lakukan, nama Tuhan tidak dipermalukan, dipermuliakan. Terima kasih Bapak, aku meletakkan umatmu ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur, umat percaya diberkati, katakan amin. Oke, sekali lagi kita tepuk tangan dulu. Semangat. Oke, boleh silakan duduk. Haleluya. Atas nama jemaat ucapkan terima kasih kepada Pak Zipki, Tuhan berkati. Terima kasih buat saudara-saudara dari Papua ya, sudah menemani
Nanti kalau ada kue boleh dibawa ya. Amin. Terima kasih buat teman-teman properti semua ya. Bapak Ibu Saudara, bentar lagi kita akan masuk kelas SMK Hidup Baru. Jadi saudara-saudara yang sudah ikut, tolong jangan pulang lagi ya. Nanti disiapin snacknya. Itu saja saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat persembahan awal tahunnya. Biar apa yang Bapak Ibu Saudara tabur, Tuhanlah yang memberkati. Amin. Oke, itu saja. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah yang baik, yang manis, yang diberkati Tuhan ini dengan satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Sama-sama katakan, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Kau sudah memberkati waktu dan kesempatan kami ibadah. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini. Kami percaya jerih payah mereka tidak sia-sia, karena Tuhanlah yang memberkati apa yang mereka lakukan. Umat-umat-Mu yang hadir diberkati dengan berbagai macam pergumulannya. Yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang putus asa Tuhan beri semangat dan pengharapan. Amin. Yang kekurangan Tuhan mencukupkannya. Orang-orang bekerja diberkati Tuhan pekerjaan-Mu. Orang-orang dagang diberkati Tuhan dagang. Orang-orang punya usaha bisnis diberkati Tuhan. Apapun profesimu yang berkenan di hadapan Allah, biarkan menjadikan dia sebagai sumber berkat. Jika ada di antara kami yang sudah lama berdoa dan belum dijawab oleh Tuhan, jawablah siang ini, supaya tidak menjadi lemah imannya. Pulihkan negeri kami, pulihkan bangsa kami. Daerah-daerah yang mengalami musibah Tuhan berkati. Daerah-daerah yang mengalami konflik juga Tuhan berkati. Supaya Indonesia makin hari makin baik. Semua pejabat, semua menteri Tuhan berkati. Presiden dan wakil presiden kami juga Tuhan berkati. Lewat mereka kami percaya Tuhan mencurahkan hikmat kepada mereka, sehingga bisa mereka memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik. Satu yang kami minta atas negeri kami, perekonomian bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan. Makasih Bapak. Kami percaya segala sesuatunya. Jika ada umat-umat-Mu yang punya pergumulan khusus, Tuhan datanglah menghampiri mereka. Berbicaralah kepada mereka, sehingga mereka tidak menjadi lemah iman. Kami percaya pertolongan kami hanya datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Satu yang kami minta, penyertaan Tuhan tetap ada pada kami. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari boleh kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengangkat tangan kami sebagai tanda kami berserah kepadamu. Ulurkan tanganmu yang berkuasa itu untuk memberkati kami masing-masing. Saudara-saudara, pulanglah, bawalah kebenaran firman yang kita dengar. Bawa juga berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan dan damai sejahtera datangnya dari Roh Kudus melimpah atas kehidupan kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan.
Yesus.